Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya senantiasa sehat ya. Kita akan lanjut pembelajaran untuk pertemuan kali ini, yaitu membahas tentang jenis-jenis himpunan penyelesaian pada SPLTV. Dan nanti pada bagian ini kita akan fokus menggunakan metode penyelesaian determinan ya. Jadi nanti dalam proses perhitungannya untuk metode substitusi dan eliminasi maupun gabungan atau campuran itu sementara tidak dibahas pada pertemuan kali ini seperti itu. Yuk, seperti apa untuk jenis-jenis himpunan penyelesaiannya kita lanjutkan. Nah, jenisnya ada dua ya. Yang pertama homogen, yang kedua itu nanti heterogen atau non homogen. Yang homogen ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu memiliki suku konstan pada setiap persamaannya adalah 0. Suku konstan itu apa? Konstanta itu adalah bilangan yang tidak terlekati dengan variabel ya. Jadi dia bilangan yang berdiri sendiri atau dia yang tidak ketempelan huruf atau dia yang berada di ruas kanan seperti itu namanya konstanta. Jadi sama dengan 0. Jadi mudah sekali untuk nanti membedakannya. Nah, grafiknya berhimpit. Ini nanti ketika kita menggunakan koordinat kartesius atau bidang kartesius ketika kita menggambarkannya seperti itu. Nah, penyelesaiannya. Nah, dia masuk dalam kelompok trivial ya kan, apabila penyelesaiannya 0 semua. Kalau yang satunya lagi berarti non trivial, yaitu jika penyelesaiannya itu bermacam-macam, tidak hanya 0 seperti itu. Kita lanjutkan. Contohnya adalah ini ya. Jadi ruas kanannya 0 semua, maka dia masuk dalam kategori yang homogen. Trivial atau tidak? Nanti kita mengetahui dia trivial atau tidak ketika kita melakukan proses perhitungan. Ketika penyelesaiannya 0 semua, maka dia masuk trivial. Kalau tidak, maka dia non trivial. Nah, ini ya. Semuanya homogen. Nah, homogen non trivial karena himpunan penyelesaian tidak semuanya 0 seperti itu ketika sudah melakukan proses perhitungan ya. Jenis SPLTV berikutnya adalah yang non homogen seperti tadi sudah saya singgung. Ciri-cirinya ruas kanannya atau konstantanya itu tidak semuanya 0 ya. Konstanta tadi sudah dijelas. Berikutnya grafik SPLTV-nya tidak berhimpit, itu nanti ketika kita menggunakan metode grafik dalam penyelesaiannya. Dia memiliki tepat satu anggota ya kan untuk solusinya ketika determinannya itu tidak sama dengan 0, 1, 2, 3 atau berapapun selain 0. Berikutnya dia tidak memiliki anggota ketika semua determinannya adalah 0. Nah, kemarin saat tatap muka kita sudah membahas untuk menghitung determinannya, tinggal kita lanjutkan untuk menghitung dx, dy, dan dz-nya. Walaupun di video yang lain mungkin sudah seperti itu. Dan di sini nanti pun ada lanjutannya yang nanti juga membahas perhitungan dx, dy, dan dz. Non trivial yaitu ketika semua penyelesaiannya sama dan yaitu 0 seperti itu untuk yang homogen. Non homogen, mohon maaf. Ya, contohnya kita ambil ini ya. Ini yang sempat saya sampaikan saat tatap muka kemarin. Untuk kita lanjutkan ke perhitungannya. Nah, kita rubah dulu dalam bentuk matriks ya, seperti kemarin sudah saya sampaikan. Bentuknya seperti ini, kita ambil bilangannya. Sederhananya ruas kiri kita ambil angkanya saja, terus kita tuliskan x, y, z-nya kita taruh terpisah dan ruas kanannya kita susun. Nah, seperti ini untuk nanti kita hitung ya. Determinan kemarin sudah saya bahas juga bahwa kita ambil dua kolom pertama dari kiri ya, kita tuliskan lagi di sebelah kanannya begini untuk nanti kita pakai dalam proses perhitungan determinan. Nah, ini di sini diringkas ya. 6 dari mana? Dari 2 kali min 3 kali min 1
Ini min 1 dari mana? Berasal dari min 1 kali 1 kali 1. 2 dari mana? 1 kali 1 kali 2 dikurangi balikannya 1 kali min 3 kali 1 min 3, 2 1 2 4 min 1 1 min 1 1, dan perhitungan akhirnya adalah kemarin 5 ya, berasal dari sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya untuk dx ya, kolom pertama itu kita ganti dengan ruas kanannya ya, tadi 6 min 2 dan 3. Nah, berikutnya untuk penambahan 2 kolom lagi di sebelah kanannya, maka mengikuti ketika kolom pertamanya dirubah, maka otomatis dalam penambahan kolomnya di yang 2 kolom pertama juga ikut berubah. Selanjutnya kita hitung ya. Nah, ini 18 dari mana? Dari sini. Min 3 dari mana? Dari sini. Min 4 dari mana? Dari sini. Lantas dikurangi. Min 9 dari mana? Nah, ini ada. 12 ada. Min 1 juga. Min 2 mohon maaf ada. Dan hasilnya adalah 10 ya. Ini untuk dx-nya. Berikutnya dy. dy caranya sama. Yang kita ganti berarti adalah kolom keduanya. Nah, di sini juga mengikuti ruas bagian kanannya. Berikutnya tinggal kita hitung 4 6 3 min 2 6 dan min 6 dari mana? Dari sini ada ya. Nah, oke. Nah, dari situ asalnya, maka kita memperoleh perhitungan 13 dikurangi negatif 2 maka menjadi 15. Nah, berikutnya tinggal dz-nya ya. Nah, karena di sini yang ditambahkan adalah kolom ketiga, maka tidak berpengaruh pada penambahan di 2 kolom pertama di sebelah kanan. Kita lanjutkan. Perhitungannya dari mana? Nah, ini. Oke. Nah, dari situ terus kita hitung min 18 tambah 2 tambah 12 dikurangi kurung buka min 18 min 8 min 3. Nah, kita mendapatkan ini. Ini hasilnya dikurangi negatif 29 ya. Nah, tetapi dikurangi negatif sama dengan positif, maka perhitungannya seperti ini dan kita mendapat nilai dz-nya adalah 25. Berikutnya untuk solusinya, x-nya adalah dx per dz, yaitu tadi 10 per 5. Hasilnya 2. Y-nya adalah dy per d. 15 per 5, 3. Yang terakhir dz-nya z-nya adalah z-nya adalah dz per d. Kita memperoleh hasil 5. Nah, terus himpunan penyelesaiannya adalah 2, 3 dan 5 seperti itu. Memiliki tepat satu anggota, sehingga dia maksudnya apa tadi? Non homogen dan nah itu tadi ya. Jadi silahkan diingat-ingat itu materi kita. Berikutnya yang kedua, contohnya adalah ini. Kita rubah ya. Sama. Kita hitung determinannya, kita ambil 2 kolom pertama. Hitung. Ya. Kita mendapatkan determinannya adalah 0. Nah, berikutnya kita mencari dx-nya. Cara perhitungannya sama ya. Pada bagian ini itu yang penting adalah ketelitian, karena mungkin kerumitannya itu cukup tinggi sehingga sangat berpeluang untuk terjadi kesalahan perhitungan. Maka dari itu penting bagi kita untuk melakukan pengecekan setelah kita selesai menghitung. Ini dx-nya kita dapat nilai negatif 45. dy-nya kita dapat nilai 27. Dan terakhir dz-nya kita dapat nilai 9. Nah, berikutnya x-nya, karena tadi nilai determinannya adalah 0, maka berapapun bilangan di atasnya ya, selain 0 tentunya, itu ketika dibagi dengan 0 yang menghasilkan
satu bilangan yang tak terdefinisi atau infinity gitu kan. Nah, sehingga penyelesaiannya adalah tak terhingga atau dia himpunan kosong seperti itu. Atau dia tidak terdefinisi seperti itu ya. Bukan tak terhingga tapi tidak terdefinisi, karena berapapun bilangan ketika dibagikan dengan 0 maka dia menghasilkan satu bilangan yang apa ya, infinity, tak terdefinisi seperti itu. Nah, tidak memiliki anggota penyelesaian. Kenapa? Karena tadi bilangan itu tidak bisa dibagi dengan bilangan 0 ya. Jadi kalau pembaginya adalah 0 maka ya sudah, kita belum bisa mencapai ke sana seperti itu. Maka kita sebutnya tidak memiliki anggota penyelesaian. Berikutnya contoh yang ketiga adalah ini. Kita hitung determinannya. Ya. Kita dapat nilai ini. Asal muasalnya ini garis-garisnya. Jadi garis itu menunjukkan ke perhitungannya, ya, jangan sampai lupa, nanti jangan sampai ketuker. Determinannya 0. Di berikutnya untuk dx-nya kita mendapatkan nilai yang sama ya, 24, 14, 14, 56 dan 56. Maka dx-nya 0. dy-nya bilangannya sama, maka dy-nya juga 0. Terakhir dz-nya bilangannya sama juga, maka dia 0. Nah, ketika kita mendapati hal seperti ini, 0 dibagi 0 itu menjadi tak berhingga. Nah, beda dengan yang tadi ya, kalau tadi dianggap tidak memiliki anggota, kalau di sini memiliki anggota yang tak terbatas, seperti itu. Memiliki anggota tak terhingga. Kenapa? Karena semuanya bernilai 0.